Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anakku semua. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anakku semua, pada hari ini kita akan melanjutkan daripada materi kita, yaitu bab 2 tentang pemutaran roda dharma bagian yang pertama. Namun anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu bersama-sama untuk berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran bab 2, yaitu masa membabarkan Dharma oleh Sang Buddha. Adapun tujuannya anak-anakku sekalian, bahwa yang pertama tujuannya adalah menceritakan khotbah pertama Buddha tentang Dhammacakkappavattana Sutta, kemudian menceritakan khotbah kedua Buddha tentang Anatalakkhana Sutta, menceritakan khotbah ketiga Buddha tentang Aditta Pariyaya Sutta, kemudian menceritakan khotbah keempat Buddha tentang Anupubbikata, menceritakan 60 arahat siswa Buddha yang menyebarkan Dharma ke seluruh penjuru dunia, dan yang terakhir tentunya adalah menceritakan Upasampada Bhikkhu melalui Tisaranagama. Anakku sekalian, inilah daripada tujuan pembelajaran pada bab 2 kali ini. Anak-anakku sekalian, bahwa seperti kita ketahui bersama, ini merupakan bagian kelanjutan daripada bab sebelumnya, yaitu peristiwa-peristiwa 7 minggu pasca Buddha Gautama mencapai penerangan sempurna. Nah, pada waktu itu anak-anakku sekalian, bahwa ketika Buddha sudah, atau Petapa Gautama atau sudah menjadi Buddha atau mencapai penerangan sempurna, beliau dengan mata batinnya melihat daripada apa yang terjadi di dunia ini, khususnya yaitu tentang manusia-manusia yang hidup di alam manusia ini. Nah, dengan mata batinnya, Buddha melihat bahwa banyak daripada manusia-manusia atau yang masih memiliki kekotoran batin. Kekotoran batin di sini artikan bahwa manusia-manusia atau orang-orang di dunia ini itu istilahnya masih banyak melakukan kejahatan, ya, masih melakukan kejahatan, sehingga mereka melakukan kejahatan itu karena batinnya yang memiliki kotor. Nah, sedangkan Sang Buddha juga berpikir, atau Buddha Gautama juga berpikir bahwa ajaran yang telah dia dapat, atau yang telah beliau dapat itu merupakan ajaran yang sangat tinggi dan sangat sulit dimengerti oleh manusia-manusia jika manusia tersebut kekotoran batinnya masih sangat tinggi, ya, masih sangat tebal begitu, ya, kebodohannya masih sangat tinggi. Nah, karena itulah maka akhirnya Buddha ragu untuk mengajarkan apa yang telah ia temukannya itu kepada manusia. Alasannya karena sulitnya Dhamma, ya, untuk dimengerti oleh manusia. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa
Buddha Gautama atau Sang Buddha itu ragu untuk mengajarkan ajarannya kepada manusia. Nah, anak-anakku sekalian, ketika Sang Buddha atau Buddha Gautama memiliki pemikiran seperti itu, seorang Brahma ya, yang namanya Brahmana Sahampati. Brahma Sahampati ini adalah makhluk yang terlahir di alam Brahma. Nah, mendengar atau mengetahui akan apa yang ada di dalam pikiran oleh Sang Buddha tersebut. Nah, karena mengetahui tersebut, Brahma Sahampati ini berpikir kalau nanti ajarannya ini tidak dapat diajarkan oleh Buddha, maka tidak akan ada manusia yang bisa tertolong. Nah, kemudian juga Brahma Sahampati masih melihat di dunia ini bahwa ada sebagian manusia-manusia yang memiliki sedikit kekotoran batin. Artinya ada manusia-manusia yang memiliki hati yang baik, memiliki pikiran yang baik. Nah, kalau mereka ini diajarkan Dharma, maka mereka ini nanti bisa menerima daripada ajaran Sang Buddha itu. Nah, atas dasar itulah anak-anakku sekalian, bahwa kemudian Brahma Sahampati datang ya, menghadap kepada Sang Buddha atau Buddha Gautama seperti yang kita lihat dalam gambar ini ya, seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Nah, inilah Brahma Sahampati menghadap kepada Buddha ya, menghadap kepada Buddha. Beliau beranjali di depan Sang Buddha. Nah, beliau memohon kepada Sang Buddha agar kiranya Sang Buddha berkenan untuk mengajarkan dharmanya kepada manusia. Alasannya karena masih ada manusia yang memiliki sedikit kekotoran batin. Nah, akhirnya Sang Buddha setelah mendengar permohonan dari Mas Sahampati, kan, Brahmana Sahampati ini atau Brahma Sahampati ini, ya, mohon maaf saya ralat, ini bukan Brahmana ya, ditulis di Brahmana, tapi sebenarnya ini yang betul adalah Brahma. Ini saya salah ketik ini ya, jadi perbaiki. Oke, jadi Brahma Sahampati kemudian memohon kepada Sang Buddha ini. Nah, setelah semasa memohon, Sang Buddha akhirnya berpikir, ya, merenung tentang permohonan daripada Brahma Sahampati ini. Nah, akhirnya Sang Buddha kemudian setelah melalui perenungan, beliau akhirnya bersedia mengajarkan dharmanya kepada manusia. Nah, alasannya adalah karena welas asihnya ya, atau belas kasihnya kepada makhluk ya di dunia ini, dan kemudian juga masih adanya manusia-manusia yang memiliki sedikit kekotoran batin. Nah, demikianlah itu pertemuan antara Brahma Sahampati dengan Sang Buddha. Selanjutnya anak-anakku sekalian, seperti kita lihat dalam gambar ini ya. Ini adalah ada gambar seorang Buddha dan kemudian dua orang. Nah, dua orang ini adalah dua orang pedagang yang kebetulan lewat di tempat di mana Sang Buddha lagi duduk bermeditasi di bawah sebuah pohon ya. Nah, dua orang ini anak sekalian bernama Tapusa dan Balika. Ini Tapusa dan Balika. Nah, Tapusa dan Balika ini seperti dalam yang kita lihat dalam gambar ini, bahwa mereka mempersembahkan sebuah makanan ya, sebuah makanan kepada Buddha. Apa yang dipersembahkan ini sebenarnya adalah madu dan tepung goreng ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini anak-anak sekalian bahwa dua orang ini adalah seorang pedagang. Jadi pekerjaannya itu adalah berkelana dari daerah satu ke daerah yang lain. Nah, ada satu kebiasaan di India pada waktu itu bahwa mereka, orang yang selalu bepergian itu tadi, mereka membawa persediaan ini, madu dan tepung goreng ini tadi. Nah, tepung goreng ini dalam bahasa lainnya atau istilah lainnya, ini saya sebut bahasa Pali, ini disebut japati, ya, disebut japati. Nah, akhirnya dua orang ini mempersembahkan
madu dan tepung goreng kepada Sang Buddha, ya, kepada Sang Buddha di sini. Nah, kenapa kok pedagang ini bisa-bisanya itu memberikan persembahan kepada Buddha, padahal ini tidak kenal, ya, dua orang ini tidak saling antara dua orang ini dengan Sang Buddha tidak saling mengenal, ya. Nah, dua orang ini mempersembahkan makanan ini setelah, ya, mereka itu mendapat nasihat. Jadi ketika dua orang ini mendekati tempat daripada duduk Sang Buddha ini, dua orang ini diberikan tahu atau diberikan nasihat oleh makhluk dewa, ya, makhluk dewa, yang mana makhluk dewa ini dulu dalam kehidupan sebelumnya pernah terlahir sebagai kerabatnya. Artinya ada dewa atau makhluk dewa yang dahulunya itu adalah pernah terlahir sebagai kerabat, sehingga ketika ini terlahir di alam dewa, masih ada ikatan batinnya, dan dia kepingin menolong ini kerabat yang tadi. Dia tahu bahwa ketika dia mempersembahkan makanan kepada Buddha, ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ya, pahala yang luar biasa. Atau seperti yang kita zaman sekarang ini, umat Buddha itu sering memberikan persembahan kepada para biku, karena mereka tahu bahwa para biku atau umat yang mempersembahkan makanan kepada para biku atau barang itu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, jadi akhirnya kedua orang ini mempersembahkan makanan kepada Buddha. Nah, namun anak-anakku sekalian, ketika dua orang ini mau mempersembahkan daripada makanan kepada Sang Buddha, perlu kita ketahui bahwa Sang Buddha tidak bisa menerima langsung, ya, dengan tangannya sebuah persembahan. Jadi di sini ada catatan saya buat, Sang Buddha tidak dapat atau seorang Buddha tidak dapat menerima persembahan dengan tangannya sendiri. Nah, jadi pada saat itu Buddha belum dapat langsung menerima. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, ya, Dewa Penjaga Empat Penjuru atau disebut Catu Maharaja mengetahui hal ini, ya. Kemudian Dewa Penjaga Empat Penjuru ini tadi mempersembahkan mangkok agar Buddha dapat menerima persembahan madu dan tepung goreng dari Tapusa dan Balika. Nah, artinya seseorang yang ingin mempersembahkan makanan atau persembahan barang kepada Buddha, Sang Buddha tidak dapat langsung menerima dengan tangannya, tetapi harus melalui alat, dalam hal ini adalah mangkok atau apapun. Jadi biasanya itu kalau seorang umat mempersembahkan makanan kepada seorang biku, itu sang biku itu cuman menyentuh daripada tempat makanan itu. Nah, ketika menyentuh tempat makanan itu, maka sudah diartikan makanan itu sudah diterima. Atau bisa juga seorang biku tersebut menyentuh daripada meja tempat makanan itu dihidangkan. Nah, jadi akhirnya setelah mendapatkan mangkok untuk tempat tepung dan madu tersebut, dua orang ini, pedagang ini, akhirnya bisa mempersembahkan persembahannya kepada Sang Buddha. Nah, setelah selesai mempersembahkan, akhirnya dua orang ini ingin sebelum dia pulang, dia ingin mendapatkan misalnya kenang-kenangan, ya, kenang-kenangan dari Sang Buddha. Akhirnya Sang Buddha kemudian memberikan beberapa helai rambut, ya, atau disebut kesadatu, helai rambut, ya, daripada dua orang ini sebagai objek penghormatan. Ingat, sebagai objek penghormatan, bukan dipakai untuk misalnya sebuah jimat yang bisa misalnya lepas dari mara bahaya, bisa selamat, bisa sakti, atau bisa kaya raya, bukan seperti itu. Jadi relik rambut ini atau beberapa helai rambut dari Sang Buddha ini dijadikan oleh objek penghormatan. Maka pada selanjutnya ketika dua orang ini membangun sebuah wihara, helai rambut itu ditaruh di sebuah wihara tersebut sebagai objek penghormatan. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kamu ketahui juga bahwa
uh, setelah beliau, dua orang pedagang ini mempersembahkan dan menerima nasihat dari Sang Buddha, mereka dua ini akhirnya menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma, ya, kepada Buddha dan Dhamma. Kenapa Sangha itu tidak ada? Karena pada saat ini Sangha belum terbentuk, ya, belum terbentuk, ya, belum ada, Sangha belum ada. Jadi karena hal inilah kemudian dua orang pedagang ini, Tapusa dan Balika ini disebut sebagai merupakan umat Buddha awam atau upasaka pertama, ya, upasaka pertama atau umat Buddha awam, ya, pengikut Buddha yang pertama kali. Inilah Tapusa dan Balika, ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini, ya. Jadi nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya, ya. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah juga kita sama-sama berdoa, ya. Sama-sama berdoa. Marilah kita bersikap anjali untuk melakukan doa penutupan pembelajaran agama Buddha. Doa dimulai. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbingku belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran bab 2 kita pada hari ini untuk bagian pertama, ya. Nanti kita lanjut untuk pertemuan di minggu yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Namo Buddhaya.